Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifatul Aziza. Saya dari STI Ulum Dukun Gresik. Semester saya 4 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum murobahan. Dan di sini akan menerangkan denda adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu, dan denda itu harus dibayar oleh penghutangnya itu sendiri. Denda menurut Syamsul Anwar adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dapat disalahkan karena dapat merugikan kepada krediturnya. Dan saya akan menjelaskan tentang ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syarak, dan ta'zir itu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had. Hukuman ta'zir dibagi menjadi 4, yaitu 1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan seperti hukuman mati. 2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukum penjara dan pengasingan. 3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta seperti denda. Yang keempat, hukuman yang ditentukan oleh ulil amri kemaslahatan umum. Dan di sini saya akan menerangkan syarat-syarat boleh berhutang. Yang pertama, hanya kita dalam kondisi darurat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok. Di saat kita tidak mempunyai apa-apa, kita boleh berhutang untuk makan kita sehari-hari. Yang kedua, memiliki penghasilan tetap sehingga kita bisa melunasi hutang kita. Jadi kita harus mempunyai penghasilan yang tetap agar kita bisa melunasinya dan tidak berhutang lagi. Perbedaan transaksi kredit tidak sama dengan transaksi riba. Yang pertama adalah hakikat riba. Hakikat riba yaitu tambahan dalam keuntungan piutang, dan sedangkan hakikat keuntungan itu hak penjual untuk menentukannya. Yang kedua adalah bunga utang. Bunga utang itu berasal dari biaya uang kita saat berhutang, sedangkan keuntungan kredit berasal dari hasil penjualan barang. Tahap-tahap akad murabahah itu ada 2. Yang pertama, nasabah datang ke bank untuk menawarkan diri untuk murabahah. Yang tahap kedua adalah bank membeli barang ke penjual. Pertama, sesuai nasabah. Tidak boleh ada murabahah secara kredit, emas, perak, atau mata uang asing, karena 3 transaksi itu harus dibayar secara tunai. Solusi untuk kredit macet. Yang pertama, memberi edukasi kepada kaum muslimin agar tidak meremehkan hutang, karena hutang itu berurusan kita di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita meremehkan hutang itu ya. Yang kedua, harus ada jaminan, dan jaminan itu bisa berupa barang, dan jika tidak bisa membayar, jaminan itu bisa kita buat atau bisa kita ambil oleh krediturnya. Fatwa tentang saksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran. Yang pertama, saksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar. Yang kedua, nasabah tidak atau belum mampu membayar. Nasabah itu tidak mempunyai dan belum bisa membayar kepada kreditur. Yang ketiga, nasabah yang tidak mampu kemudian untuk itikat baiknya. Yang keempat, saksi didasarkan kepada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sekian dari kami, bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.